Pada pertemuan ke-9 ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan pengenalan artikel ilmiah, yaitu mulai dari sesuai dengan apa yang sudah saya katakan ketika pembahasan rencana pembelajaran semester pada pertemuan pertama, berkaitan dengan hasil akhir dari filsafat seni merupakan artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah ini yang kemudian akan menjadi konstruksi penilaian UAS kalian. Jadi yang ingin dicapai adalah ketepatan dalam memahami artikel ilmiah terkait dengan desain dalam pandangan filsafat seni. Ya, yang dibutuhkan nanti adalah satu objek kajian yang sesuai dengan minat kalian masing-masing, dan yang kedua adalah theoretical framework yang akan untuk mendefinisikan konstruksi dari si filsafat seni ini sendiri. Saya ketika mengoreksi cukup banyak yang ya seperti yang sudah saya bilang sebelum UTS bahwa kalian mungkin bisa menipu pengawas tapi tidak akan bisa menipu saya dalam menjawab karena kebanyakan ada yang sama kemudian hal yang lain gitu. Jadi nilainya ada yang tidak menyenangkan lah. Tapi ada banyak yang menyenangkan juga kok. Tapi nggak banyak. Kalau dikatakan banyak yang banyak banget. Oke, kita mulai saja pertemuan ke-9 ini berkaitan dengan pengenalan artikel ilmiah. Di artikel ilmiah itu konstruksinya ada beberapa hal. Yang pertama pasti akan didahului oleh pendahuluan atau latar belakang, di mana pendahuluan ini akan mengantarkan pembaca secara langsung ke pokok tulisan dengan pernyataan masalah atau diakhiri dengan rumusan masalah apa yang ingin dijawab di akhir penelitian atau di akhir tulisan. Di mana yang harus kalian lakukan adalah mengurai latar belakang masalah gitu. Tujuannya mau kemana sih sebenarnya? Orang mau baca tulisan kalian itu mau ada ilmu apa gitu. Dan prospek penelitian secara ringkas atau prospek tulisan secara ringkasnya. Yang mana hal ini juga akan berdampak pada terbitan-terbitan terakhir atau tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan bidang kalian, desain, dan juga sesuai dengan objek kalian masing-masing. Misalkan kalian mengangkat wilayah dari seni pop, misalkan pop art, itu berarti terbitan-terbitan atau karya-karya ilmiah 10 tahun terakhir itu wajib untuk disadur atau dijadikan sebagai inspirasi. Dan di pendahuluan juga ada penegasan simpulan penelitian yang akan dicapai. Jadi kalian kalau menulis itu tujuannya sudah jelas, kalian ingin membahas tentang apa. Kemudian hasil apa yang ingin dicapai itu sudah terrefleksi di depan. Terrefleksi ya, bukan terungkapkan. Kalau terungkapkan kan langsung diungkap gitu bahwa hasil penelitian ini adalah gitu. Itu kan ada di abstrak dan kemudian akan disimpulkan pada bagian akhir. Nah, setelah pendahuluan dan latar belakang, yang tidak kalah penting adalah metode penelitian. Yang mana di dalamnya yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, data, sumber data, cara pengumpulan data, analisis data, termasuk instrumen, prosedur, pengumpulan, dan penarikan kesimpulan. Metode penelitian ini berbeda dengan pendekatan penelitian, berbeda juga dengan perspektif penelitian. Yang dinamakan metode penelitian, kunci dari metode adalah cara. Ini bisa dibilang adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan hasil penelitian itu. Jadi kuncinya ada pada cara sebenarnya. Metode atau cara penelitiannya seperti apa? Apakah meneliti pada bagian bentuk formalnya seperti yang dilakukan oleh Clifford, atau meneliti berbentuk wacana seperti yang dilakukan oleh pemikir-pemikir dari kritikus seni gitu. Atau cara yang lain. Nah, cara ini akan memuat sudut pandangnya. Jadi misalkan kalian mengkaji satu lukisan, kalian mau mengkaji bagian formalnya, bentuk lukisannya kah? Atau mau mengkaji bagaimana latar belakang kreativitas lukisan tersebut atau karya tersebut atau desain tersebut? Atau kalian mau mengkaji khalayak masyarakat yang menikmati? Nah, itu memiliki konsekuensi logis dengan cara-cara yang berbeda. Dan setelah metodologi penelitian, ada part yang dinamakan diskusi dan pembahasan. Pada bagian ini memuat hasil sajian data dan analisisnya.
Kemudian pembahasan juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada latar belakang ini tadi di pendahuluan. Kemudian menunjukkan bagaimana tujuan akhir dari penelitian tersebut atau tujuan akhir dari tulisan tersebut. Dan biasanya bagian ini memuat penafsiran terhadap temuan-temuan, diskusi, hasil wawancara, hasil pembacaan buku, dan lain sebagainya. Pembahasan selalu mengacu pada bahan pustaka yang terkait, artinya selalu ada dari 20, bukan hanya 20 maksudnya, dari penelitian-penelitian terdahulu 10 tahun terakhir. Setelah penelitian didahului dengan pendahuluan, kemudian cara-cara mendapatkan penelitian seperti apa, kemudian diskusi ke pembahasan, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan cara untuk melihat cara penelitian kalian akan seperti apa sih hasil akhirnya, atau hasil yang didapatkan apa sih. Nah, itu ada di pada kesimpulan. Biasanya kesimpulan tidak menyadur atau tidak mensitasi dari karya-karya yang telah terdahulu, tapi sebuah kesimpulan itu menjawab dari pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan pada pendahuluan. Jadi kunci dari penelitian itu atau kunci dari penulisan itu adalah apa rumusan masalahnya. Referensinya bisa kalian lihat di sini, dan file ini bisa kalian dapatkan di Google Classroom ataupun di LMS sudah ada. Hanya saja di LMS dibagi menjadi 2 pertemuan, 9 dan 10. Kalau kali ini kita akan jadikan pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 kita akan langsung hajar ke wilayah literature review atau literasi. Nah, yang harus kalian lakukan untuk bisa memulai menulis adalah mengidentifikasikan karyanya dulu. Kalian sudah ke galeri, kalian sudah ke pameran, kalian sudah melihat bagaimana sebuah karya itu dipajang, kalian juga sudah mengalami pengalaman estetis di dalamnya, maka identifikasikanlah karya yang menurut kalian menarik. Menurut kalian itu kalian banget gitu kan. Menurut kalian kalian pengen meneliti itu menjadi lebih lebih komprehensif atau lebih dijelaskan. Karya seni ini bisa dari karya seni rupa atau karya seni film yang berhubungan dengan desain komunikasi visual. Jadi kuncinya adalah berbasis visual. Entah itu rupa, entah itu film, entah itu animasi, berbasis pada visual. Karena kajian dari filsafat seni ini adalah kajian yang berbasis atau berakar pada karya visual yang difilsafatkan. Kalau filsafat itu adalah mempertanyakan, maka kalian mulai mempertanyakan karya-karya tersebut. Apakah memang benar karya tersebut merupakan sesuatu hal yang penting untuk dikaji? Atau sebenarnya kita ini sedang hanya mencari sesuatu yang tidak penting gitu ya. Nah, pertemuan 9 ini juga mengharuskan kalian untuk membuat tugas, yaitu tentukan karya desain yang akan dijadikan objek untuk penelitian dan teori yang akan digunakan. Dari karya tersebut kalian deskripsikan, identifikasikan ini karyanya siapa, tahun berapa, kemudian dipajang di mana, kemudian apa dampak masyarakat yang ingin dihadirkan, atau apa yang ber, berdampak pada sosial masyarakat, misalkan kayak karya grafiti, atau kalau yang lagi viral itu karya semangka gitu kan, yang banyak sekali orang-orang upload semangka untuk mendukung Palestina dan lain sebagainya. Itu menarik untuk diidentifikasikan. Sebenarnya tujuannya seperti apa? Bukan mengkopas dari artikel ya, bukan, tapi melakukan analisis yang mendalam berkaitan dengan suatu hal tersebut. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah buatlah rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini berakar dari ekstraksi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian capai tujuannya. Jadi kalian ingin mencapai apa? Kalian ingin mencapai esensi seni, gitu. Esensi dari sebuah karya seni misalkan. Berarti urusan-urusan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan akan berwujud apa seni tersebut, apa seni X misalkan. Kemudian bagaimana seni X itu muncul. Dan yang berikutnya adalah bagaimana ide seni X itu ditampilkan dalam karya. Paling banter 3 pertanyaan saja dengan pertanyaan bagaimana atau mengapa itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mempertanyakan satu konstruksi penelitian. Itu tugas kalian. Dan mulai juga kalian pelajari Mendeley dan heading dalam penelitian. Nah, contoh template yang bisa kalian unduh itu ada di Google Classroom.
Itu sudah saya berikan contoh template-nya. Kemudian teoritikalnya atau aliran-aliran seninya bisa kalian juga unduh di Google Classroom. Kalian bisa lihat di situ. Ada banyak sekali aliran dan ada penjelasannya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena saya pikir teman-teman punya keingintahuan yang cukup untuk bisa melihat itu. Nah, harapan saya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan gitu dalam diskusi-diskusi kita tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan dalam diskusi-diskusi kita. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya sampai nanti di UAS kalian mencapai tulisan yang komprehensif gitu. Itu materi hari ini kita berkaitan dengan pengenalan artikel ilmiah dan tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian kita masuk ke sesi ngobrol. Yuk, ngobrol. Ada yang mau ditanyakan nggak? Lumayan 30.